Selamat datang di podcast Kriminologi. Kami akan membahas kasus Ferdy Sambo bersama saya Meli dan saya Rahmat Ibnu sebagai host, dan kami mengundang Bapak Rizky Nur sebagai kriminolog. Nah, kita mungkin langsung saja ke Bapak Rizky sebagai kriminolog untuk menanyakan mengenai kasus ini dilihat dari perspektif kriminologi yang khususnya diklasifikasikan sebagai kekerasan simbolik. Ferdy Sambo kan merupakan seorang kepolisian yang mengetahui suatu kode etik kepolisian. Bagaimana sih Pak ketika kriminologi melihat Ferdy Sambo ini? Jadi kalau kita lihat dari kasus yang terjadi ini ya, melibatkan Ferdy Sambo, sebenarnya dari kasus ini kita bisa melihat mengambil satu pelajaran bahwa yang namanya kriminalitas atau tindakan menyimpang atau tindakan kejahatan itu sangatlah potensial dilakukan oleh siapapun ya, dari kalangan manapun dengan pekerjaan apapun, meskipun itu adalah seorang polisi yang merupakan garda terdepan dari penegakan hukum. Ibaratnya adalah bahwa potensi-potensi penyimpangan itu sangatlah mungkin untuk terjadi dimanapun itu berada, khususnya bahkan dalam tubuh aparat penegakan hukum, sehingga pada akhirnya masyarakat ataupun instansi kenegaraan yang lainnya, instansi politik dan lain sebagainya, perlu untuk melakukan pengawasan secara ketat, ikut mengikuti dan memperhatikan kinerja-kinerja dari aparat-aparat penegak hukum. Bapak, mengapa motif kekerasan seksual terus di-up sampai sudah SP3? Artinya tidak terbuktikan? Kalau kita lihat dari kasusnya ya, memang misalnya memang pelecehan seksual itu sudah di SP3 kan, tapi memang ternyata masih dibahas terus dalam proses peradilan, ya memang itu mungkin adalah bagian dari pembelaan, baik itu dari terdakwa ataupun kuasa hukum terdakwa, seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat dari kasus Ferdy Sambo ini, memang kecenderungannya adalah kita belum menemukan atau belum ada bukti-bukti yang mengaitkan dengan alasan lain selain pelecehan seksual itu. Kenapa sih misalnya dilakukan pembunuhan terhadap J? Memang sampai saat ini gitu ya, alasan tidak ada alasan lain yang mengimbangi ya, alasan dari adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Ibu PC misalnya, seperti itu. Jadi memang pada akhirnya ya pelecehan seksual inilah yang terus dikedepankan, selain untuk meningkatkan argumen dari terdakwa dan juga penguasa penasihat hukumnya misalnya, seperti itu. Tapi juga tadi karena ya alasan lain ini belum ada alasan pembanding, bahkan dari jaksa penuntut umum ya, dari pihak penuntut juga belum bisa memberikan sebenarnya motifnya sebenarnya apa kalau selain pelecehan seksual misalnya. Itu belum ada bukti yang kuat juga. Jadi dari kasus yang terjadi ini, Ferdy Sambo itu apakah masuk ke dalam kekerasan simbolik? Jadi kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo misalnya terhadap Brigadir J, misalnya kita kaitkan misalnya awalnya ya, misalnya kita kaitkan dengan masalah pelecehan seksual, ya berarti memang kecenderungan adalah kekerasan memang bersifat simbolik, misalnya tadi bersifat bahwa reaksi akan adanya suatu stimulus negatif tadi ya, istrinya dilecehkan. Tapi juga bisa misalnya ya, kekerasan ini terjadi misalnya secara simbolik, kita lihat sebagai suatu simbolik karena tadi ada hubungan bertingkat ya antara pimpinan dengan bawahannya, misalnya seperti itu. Biasanya memang ada tindakan-tindakan kekerasan tertentu yang butuh untuk dilakukan untuk melegitimasi atau misalnya untuk menunjukkan kekuasaan atau kekuatan dari pihak yang lebih tinggi tadi. Memang kalau dilihat dari kasus ini memang kecenderungan adalah kekerasan yang bersifat simbolik. Meskipun tadi ya ada kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, tapi kan memang tadi kalau dari proses peradilannya masih SP3 ya, masih belum terjadi. Jadi memang masih belum terjadi. Yang paling jelas adalah terjadinya tindakan pembunuhan ya, penembakan terhadap Brigadir J itu. Sehingga itu yang bisa disebut sebagai kekerasan simbolik. Bagaimana menurut kriminologi melihat kasus Ferdy Sambo ini? Sebagai orang yang mengkaji ya masalah kejahatan dari berbagai macam sisi, kalau kita lihat memang suatu fenomena yang menarik yang seperti saya bilang tadi ya, bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh bahwa realitanya ya bahwa kita tidak bisa terus berpatokan pada hukum, pada hal yang bersifat etis, misalnya oh ya yang namanya penegak hukum ya dia melakukan penegakan hukum, mungkin kecil kemungkinannya melakukan pelanggaran atau bahkan pelanggaran hukum pidana itu sendiri. Sehingga yang bisa kita lihat adalah bahwa semua pihak ya, baik itu
aparatur penegakan hukum itu bisa juga menjadi pelaku kriminalitas dengan berbagai macam kepentingannya, baik itu kepentingan yang bersifat misalnya pribadi, institusional misalnya gitu ya, institusional kepolisian ataupun ya mungkin kepentingan-kepentingan yang bersifat rasional yang lain, misalnya keuntungan materi dan lain sebagainya. Menurut dari Bapak, pandangan kriminologi terhadap kasus pembunuhan itu apa sih Pak? Kayak misalnya motif lain gitu selain dari kasus pelecehan seksual yang selalu saja terus di-up. Kalau kita lihat dari kasusnya sih memang belum ada ya, kalau saya lihat masih belum ada alasan yang terbukti kuat gitu ya, bisa menjadi motif utama dari bagaimana Verdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J selain pelecehan seksual. Meskipun seperti itu ya memang, makanya pada akhirnya memang alasan pelecehan seksual, motif pelecehan seksual, Verdi Sambo membunuh karena istri dilecehkan itu menjadi argumen utama memang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Karena memang ya yang namanya sistem peradilan pidana dan terutama sudah sampai pada tahap pemeriksaan ya pengadilan itu bersifat adversarial gitu. Jadi ya sifatnya adalah kompetisi antara dua pihak gitu. Baik itu penuntut dan juga pembela dari terdakwa. Ya udah sama-sama saling memperkuat argumennya masing-masing. Yang mana yang lebih kuat argumennya? Ya semua alasan dan semua cara akan digunakan misalnya, baik itu oleh jaksa ataupun oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dari terdakwa. Ya, alasan pelecehan seksual dan sebagainya itu tidak dirasa akan meringankan terdakwa pasti akan digunakan. Bagaimana kriminologi melihat FS terlibat judi online, namun tidak diproses, Pak? Nah, ini kalau keterlibatan dengan judi online ini kan memang sempat menjadi isu yang hangat, ya. Isu yang hangat, memang masih belum ada proses hukumnya. Mungkin alasannya pertama ya mungkin masih dalam tahap penyelidikan, belum ada bukti-bukti kuat yang memang mengarahkan pada adanya hubungan timbal balik antara aparat penegak hukum dengan misalnya bisnis ilegal seperti judi online. Ya, jadi memang ya mungkin kenapa belum ya mungkin prosesnya masih belum selesai atau mungkin ya penyidikannya belum lengkap dan lain sebagainya. Karena ya memang belum terbukti. Kalau untuk misalnya dikatakan bahwa mungkin nggak sih memang ada suatu bentuk persekongkolan antara bisnis ilegal ya judi online dengan aparat penegak hukum, ya kalau misalnya kita lihat ya sebenarnya pola-pola ini ya pola-pola kerjasama ini, pola-pola nexus antara bisnis ilegal dengan aparat penegak hukum atau elemen negara itu sebenarnya sudah menjadi pola yang biasa dilakukan atau ada di berbagai negara, terutama berkaitan dengan kejahatan terorganisasi misalnya. Jadi memang ya mungkin ada gitu, cuman ya memang belum lengkap lah penelitian atau misalnya penyelidikan itu belum dilakukan secara lengkap atau memang belum dilakukan misalnya ya. Sehingga kita belum tahu nih apakah memang benar-benar atau tidak. Karena dari situlah sumber kita mengetahui bahwa memang ada persekongkolan ini atau tidak. Karena memang tidak ada karena aspek misalnya sifat dari model kerjasama ini bisa bersifat rahasia, tentu saja informasi-informasi terkait persekongkolan ini tentu saja tidak akan diperoleh dengan mudah oleh orang awam, gitu, orang biasa. Yang melakukan pendidikan, yang punya wewenang pendidikan ya pasti pihak aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana dan lain sebagainya. Jadi memang kalau dibilang bagaimana kriminologi melihat ini ya itu adalah kecenderungan dan kemungkinan yang sangat besar gitu. Cuma untuk terjadi atau tidak ya kalau dalam misalnya kita sebagai peneliti gitu ya, kriminolog ya lakukan penelitian lah, pendalaman lah apakah memang terjadi atau tidak. Tapi kalau dilihat dari pola-pola yang terjadi di negara lain yang sering terjadi adalah hal seperti itu, persekongkolan antara bisnis ilegal dengan aparat penegak hukum, di mana ya saling menguntungkan lah gitu kan ya. Aparat penegak hukum mendapatkan pungutan liar misalnya istilahnya begitu ya, terus bisnis ilegal itu yang mendapatkan kekebalan hukum ya, seperti itu dalam melakukan aktivitas bisnis ilegal. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya para penegak hukum untuk mengungkap kasus ini agar kasus ini dapat terselesaikan dengan baik? Tentu saja ibaratnya dalam sistem peradilan pidana memang yang diutamakan itu ada dua hal. Memang beberapa kasus misalnya yang melibatkan tindak pidana yang ringan dan lain sebagainya, kadang-kala dianggap kecepatan dari penyelesaian perkara itu menjadi tujuan yang utama. Tapi kalau saya lihat misalnya dari kasus yang seperti ini, kasus yang cukup kompleks melibatkan orang yang cukup penting dalam institusi yang begitu krusial ya negara ini, tentu saja
bukanlah kecepatan, gitu ya. Kecepatan untuk mengungkap sebenarnya bagaimana kita mengukur kualitas sistem peradilan pidana yang berjalan saat ini. Tapi ya ketepatan, keadilan itu, kejelasannya saja. Nah, siapa tahu ya kalau cepat-cepat ya pada akhirnya proses peradilan pidana itu tidak memenuhi prosedur dan bahkan nanti ada beberapa hal yang dilangkahi misalnya seperti itu. Ya, misalnya kalau buktinya nggak kuat ya tentu saja nggak bisa dong itu dipaksakan untuk selesai gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai pada akhirnya dorongan-dorongan untuk cepat-cepat diselesaikan itu menghasilkan suatu produk peradilan atau keadilan yang prematur. Bisa aja ini kan tadi bersifat adversarial ya, jadi ya bisa saja ternyata apa yang dibela oleh kelompok atau misalnya kubu dari kuasa hukum dari Sambo itu benar gitu. Dan kita nggak tahu karena kita memang kan melihat dari luar gitu. Yang kita pahami adalah proses peradilan itu. Ya pada akhirnya kalau saya sih melihat ya yang penting itu yang utama adalah bagaimana prosedur peradilan pidana dan pengadilan itu berjalan dengan baik dan juga sesuai gitu, dengan prinsip-prinsip keadilan gitu. Jadi kecepatan penyelesaian itu tidak menjamin hal itu sehingga ya yang lebih utama ya sebenarnya keadilan itu benar-benar adil nggak sih nanti hasil akhir dari pengadilan ini atau kasus ini itulah yang utama. Nah, waktunya tidak memungkinkan ya Pak. Jadi adakah statement dari Bapak? Paling ini saja. Jadi untuk melihat bagaimana kita ada peristiwa yang cukup menarik ya dari kasus Verdi Sambo ini yang bisa menjadi bahan pelajaran untuk kajian-kajian kriminologi sebenarnya. Pertama tadi seperti saya bilang bahwa ternyata yang namanya yang pertama adalah hukum ya, aspek penegakan hukum dan juga sistem peradilan pidana itu ternyata tidak sempurna. Banyak hal-hal yang bisa terjadi atau memiliki kesempatan untuk terjadinya penyimpangan itu sangatlah besar sehingga pada akhirnya gitu ya berbagai elemen masyarakat ya elemen akademisi ya masyarakat tokoh masyarakat dan lain sebagainya birokrat juga itu butuh untuk selalu mengawasi gitu ya. Mengawasi dalam artian ibaratnya begini, kita tidak bisa terus sepenuhnya percaya terhadap sistem peradilan pidana tapi juga tidak bisa sepenuhnya tidak percaya terhadap sistem peradilan pidana. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari penegakan hukum sistem peradilan pidana ya mau tidak mau harus mendapatkan pengawasan yang ketat, dan juga penuntutan yang lebih gitu dari masyarakat untuk mendorong aparatur-aparatur atau personil yang bergerak atau berperan dalam sistem peradilan pidana ini untuk bekerja lebih baik lagi, lebih berintegritas. Gitu. Ya, mau tidak mau seperti itu gitu karena dari kasus ini kita belajar bahwa aparat penegak hukum tuh bisa melakukan obstruction of justice kok gitu. Bisa juga mungkin dalam kasus-kasus lain ternyata aparat penegak hukum itu ya tidak selamanya menjadi musuh kriminal, bisa aja menjadi kawan dari kriminal misalnya seperti itu dalam pola-pola tertentu. Itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Paling itu saja ya proses stepnya. Baik, terima kasih Pak Rizky atas kehadirannya di podcast kami. Baik. Terima kasih yang telah menonton acara di Podcast Kriminologi. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye.